Langit Venezuela bertaburan bom dan ledakan api pada Sabtu 3 Januari 2026 sekitar pukul 2 pagi waktu setempat. Saat operasi berlangsung, pasukan Amerika Serikat berhasil menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan istrinya Cilia Flores hanya dalam waktu 2,5 jam. Serangan dan operasi penangkapan itu melibatkan banyak pihak. Mulai dari CIA yang memantau diam-diam selama berhari-hari, hingga pasukan khusus Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu unit militer paling elit dan rahasia di dunia, Delta Force. Seperti apa jalannya operasi militer Amerika Serikat di Venezuela dan penangkapan Nicolas Maduro? Serangan terhadap Venezuela dilancarkan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump memberikan lampu hijau alias persetujuan terakhir pada Jumat 2 Januari 2026. Operasi militer ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan bantuan CIA yang melakukan pemantauan keberadaan Maduro selama berhari-hari. Setelah pemetaan selesai dilakukan CIA dan persetujuan Trump keluar, barulah invasi digelar pada Sabtu 3 Januari 2026. Operasi militer diawali dengan serangan udara yang menyasar sejumlah titik di Venezuela pada pukul 2 dini hari waktu setempat. Serangan itu turut melibatkan 150 pesawat tempur dan helikopter. The New York Times melaporkan serangan terjadi di Pelabuhan La Guaira, Bandara La Carlota, Kompleks Militer Fuerte Tiuna, dan Bandara Higuerote. Serangan udara itu berhasil melumpuhkan pertahanan udara Venezuela dan memberikan akses bagi helikopter Amerika Serikat. Helikopter yang berisi pasukan khusus Amerika Serikat itulah yang bertugas menculik Nicolas Maduro. Dalam video yang dibagikan The New York Times menunjukkan helikopter itu terbang menuju pangkalan militer Fuerte Tiuna, lokasi yang menjadi tempat tinggal para petinggi militer dan pejabat senior Venezuela sekaligus diduga menjadi lokasi persembunyian Maduro. Lalu, bagaimana kronologi penangkapan Maduro dan seperti apa rute yang diambil Amerika Serikat? Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane melaporkan pasukannya tiba di Kompleks Militer Fuerte Tiuna sekitar pukul 2:01 dini hari. Aksi penculikan Maduro kemudian dilancarkan oleh salah satu unit militer yang paling elit dan misterius di dunia, yakni Delta Force. Unit ini beroperasi di bawah Komando Operasi Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Delta Force biasanya diterjunkan untuk misi berisiko tinggi dan bernilai tinggi, seperti operasi kontra terorisme, penyelamatan sandera, eliminasi, hingga pengintaian khusus. Setelah pasukan Delta Force menangkap Maduro dan istrinya, kedua orang itu kemudian diboyong ke kapal perang USS Iwo Jima yang berpatroli di sekitar Laut Karibia. Jenderal Dan Kane menyebut pasukan Delta Force bersama Maduro dan Flores tiba di USS Iwo Jima sekitar pukul 4:29 pagi hari waktu setempat. Setelah itu, USS Iwo Jima dilaporkan berlayar sekitar 100 mil dari pantai Venezuela pada pukul 11 pagi waktu setempat. Kapal itu diiringi 7 kapal Angkatan Laut Amerika Serikat lainnya termasuk MV Ocean Trader yang bertugas sebagai kapal induk operasi khusus. Sementara 4 kapal lainnya dilengkapi dengan rudal jarak jauh. USS Iwo Jima itu kemudian tiba di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Guantanamo. Di sana, FBI telah menyiapkan pesawat Boeing 757 untuk membawa Maduro dan istrinya ke pangkalan Garda Nasional Udara Stewart di utara kota New York. Setelah tiba di New York, Maduro dan istrinya dibawa ke markas Badan Penegak Narkoba di Manhattan dengan helikopter sekitar pukul 7 malam waktu setempat. Kemudian, Maduro pun diterbangkan dengan helikopter dari Manhattan ke Brooklyn untuk ditempatkan di pusat penahanan metropolitan. Rencananya, Maduro akan melakukan persidangan di Pengadilan Federal Distrik Selatan New York atas tuduhan kasus terorisme narkoba dan konspirasi impor kokain. Setelah berhasil melancarkan operasi di Venezuela, Trump beralih memicingkan perhatian ke Kuba dan Meksiko, dua negara yang terkenal akan keberadaan kartel-kartel narkoba. Dalam konferensi persnya di atas pesawat Air Force One pada 4 Januari 2026, Trump memberi sinyal ia akan ganti melumpuhkan Kuba dan Meksiko. Trump menyebut tak lama lagi Kuba akan tumbang. Bukan karena ia akan melancarkan serangan serupa ke Kuba, melainkan karena Kuba kehilangan sumber pendapatan utama mereka, yakni Venezuela. Tak hanya Kuba, Meksiko pun tak luput dari kejaran Trump.
Meski demikian, Trump tak menjelaskan lebih rinci apa rencananya terhadap Meksiko karena ia mengaku kartel-kartel narkoba di Meksiko lebih kuat. One of the things that is happening, and I think you see it all the time. Howard, you've seen it. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they can hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. You were just talking about Cuba and what could come next there. Are you considering U.S. action in Cuba? We're not. I think it's just going to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. It's going down for the count. You ever watch a fight? Yeah. They go down for the count. And Cuba looks like it's going down. What do you think? And by the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. But unfortunately, the cartels are very strong in Mexico. Operasi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menandai eskalasi drastis kebijakan keamanan Washington di kawasan Amerika Latin. Aksi cepat dan terkoordinasi ini tidak hanya mengakhiri kekuasaan Maduro, tapi juga membuka babak baru konfrontasi Amerika Serikat terhadap jaringan narkotika dan negara-negara yang dianggap menopangnya. Apakah Venezuela hanyalah awal dari langkah Amerika Serikat dalam merombak peta politik dan keamanan Amerika Latin? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.